Hai bookworms, welcome to the Cozy Library Bookish Vlog. Jadi hari ini aku mau ngevlog. Sebenarnya ngevlognya nggak tahu sampai kapan, tapi aku bakal ngevlog di bulan Juni ini buat jadi reading vlog because I have to read a lot of books to review. Gue rasa agak overwhelming karena aku bulan ini harus review banyak buku dan waktunya tuh deket-deket, jadi aku agak deg-degan juga gitu ya. Selama reading vlog ini, ya I will document my life dan also buku-buku apa aja yang lagi aku baca. Let's go! Lupa, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa dong subscribe di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya. And like this video if you like it, and don't forget to check my other social media accounts, Instagram, Twitter, I also have TikTok, and also some other websites. Ada website juga, cek aja di description box di bawah ya. What books am I reading right now? Ini ada beberapa sih. Yang pertama yang mau aku baca di bulan ini adalah Jeng Jeng Nisha. Aku nggak tahu nih udah ada covernya belum. Kalau udah ada aku akan kasih di sini ya. Nisha yang keduanya. Jadi Nisha ini adalah buku teman aku, Ci Airin, co-founder ya The Matty Book Club. Jadi Nisha ini adalah middle grade adventure. Aku udah baca buku pertamanya dan it's kind of good, yang the moral story-nya tuh ada gitu, dan I like because it's short. Jadi buat bacaan yang ringan tuh oke banget sambil kamu belajar bahasa Inggris gitu loh. Dan cover Nisha yang kedua tuh kayaknya udah bakal keren banget deh kalau aku lihat dari draftnya. Plus di buku kali ini tuh bakal ada mapnya, keren banget gak sih? Nah ini dia. Buku kedua yang lagi aku baca adalah audiobooknya Legenda Perompak Naga. Sebenarnya aku baru pertama kali dengerin audiobook Indonesia dan it's so cool. Ternyata itu lebih dari ekspektasi aku ya. Karena ekspektasi aku ya biasa aja gitu. Karena aku kadang-kadang dengerin audiobook luar pun biasa aja. Dan ternyata audiobook Indonesia yang dari story-nya lebih bagus daripada audiobook luar. Kalau kalian belum coba dengerin Legenda Perompak Naga, coba deh dengerin. Jadi ada 3 free episodes. Aku bakal kasih referral storyal aku di bawah. Jadi kamu bisa daftar storyal pakai kode referral aku di bawah dan dapetin 20, aku lupa 20 atau 10 koin. Kalau nggak salah sih 20 koin kalau kamu daftar pakai yang di bawah, link di bawah itu ya. Next book that I am reading right now, mana ya bukunya ya? Hilang. Jeng jeng, ini Kaki Kuda karya Akutagawa Ryunosuke. Jadi ini dari penerbit Mai, dan penerbit Mai seperti biasa nerbitin buku klasik Jepang. So, aku agak takutnya tuh apa coba, ini bakal berat kayak Gagal Menjadi Manusia yang pernah aku baca. Gagal Menjadi Manusia itu menurut aku lumayan berat walau tipis, dan ini juga tipis. Tapi yang namanya klasik tuh selalu punya ciri khas waktu kita baca gitu. Ini belum aku buka sih karena belum aku baca. Dan satu lagi buku yang akan aku review dan baca di bulan ini adalah I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, versi cetak ulang 2 tahun terbitnya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Panjang ya judulnya. Jadi buku ini tuh sebenarnya aku udah maju mundur mau baca dari kapan karena banyak yang bilang bagus, tapi ada yang bilang bosen. Jadi aku tuh kayak mau beli tapi nggak jadi gitu. Dan kemarin penerbit aku nawarin, Sherry mau nggak baca ini? Dan aku oke, aku akan baca karena itu wishlist aku juga. Dan aku nggak sabar buat experience sendiri bukunya dan gimana sih kesan baca buku ini. Karena banyak yang bilang buku ini tuh insightful banget, memang membahas tentang depression dan suicide issue. Jadi kayaknya lumayan relatable ke semua orang, dan ini tuh udah cetak ulang sampai belasan kali ya kalau nggak salah. So wow banget sih bukunya. Oke, I think that's it buku-buku yang lagi aku review dan aku baca di bulan ini. Ikutin terus ya vlognya. See you. Hai, happy Sunday. Jadi ini hari Minggu dan aku tadi dapat kiriman dari penerbit Haru. I should make an unboxing video, tapi aku lupa gitu kalau aku lagi punya reading vlog ya. Jadi ini dia buku-bukunya. Yang pertama adalah yang bakal aku review nanti, yaitu I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Yang kedua, ini buku yang kalian nanya-nanya ke aku terus, review dong. Akhirnya yaudah deh aku pilih ini aja. Burning Heat karya Akiyoshi Rikako. Jadi waktu Real Face keluar itu tuh kayak banyak yang komen gitu kan, review dong Burning Heat, tapi aku kan belum punya bukunya gitu. Dan akhirnya
dikasih sama penerbit Haru. Thank you banget penerbit Haru. Jadi aku bakal baca ini nanti kalau udah selesai review ya. Aku suka gimana blurbs bukunya Akio Shirikako itu selalu super pendek tapi tuh ngena gitu. Ini blurbsnya cuman aku menikah dengan pembunuh suamiku demi menuntut keadilan. Cuman 2 kalimat tapi ngena banget gitu. Aku suka. Nah, aku penasaran sama isi buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Jadi aku bakal buka dulu ya. Soalnya ini tuh berwarna gitu, ada pink-pink gitu, lucu kan. Ini ternyata covernya lebih tebal ya dari biasanya. Ini jadi kayak gini nih covernya. Biasanya kan enggak ya. Terus ini pembatas bukunya. Terus isinya ada foto dan profil Baeksehi. Jadi pingin makan tteokbokki. Covernya juga lucu banget. Halaman cover, terus di dalamnya, let's see, gimana nih dalamnya. Ada kata pengantarnya dari dokter Jamie Ardian. Dan dalamnya lucu sih, lihat. Jadi ada kata-kata yang dia memang highlightin. Terus ini adalah percakapan antara psikiaternya dan Baeksehi. Jadi ada yang bilang bukunya agak bosenin, tapi let's try to read it ya, karena pandangan orang beda-beda. Jadi aku pingin coba baca sendiri nih. Aku bakal coba baca deh 1 bab pertama dan kita lihat apakah bener kata orang atau enggak. Let's see. Yo, jadi aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh dingin banget. Nggak tahu, gak cuma di kota aku aja, tapi ada beberapa orang yang bilang di kota mereka juga hujan dan dingin banget. So I don't know what's happening with the weather. Tapi aku udah baca buku ini sampai halaman 65. Jadi udah sekitar chapter 2, chapter 3 gitu. Nah, aku mau cerita sedikit pengalaman pertama aku baca chapter pertama buku ini. Jadi sebagian besar buku ini berisi percakapan gitu. Jadi kadang-kadang tuh kamu nggak bisa menyimpulkan dengan cepat, tapi kamu tuh harus baca pelan-pelan gitu loh, karena ada makna yang terkandung di percakapan antara Baeksehi dan psikiaternya. Jadi ini bukan buku yang langsung bilang, oh kamu tuh harus gini, kamu harus gitu, hidup tuh seperti ini, bukan. Tapi ini buku dimana kamu harus menganalisis sendiri makna yang kamu dapatkan gitu. Tapi ada juga halaman-halaman yang dia menjelaskan teori-teori psikologi. Nah, ini salah satunya yang paling pertama adalah dilema landak. Dilema landak itu misalnya kayak kita merasa kepercayaan diri kita tuh rendah. Padahal tanpa kita sadari kepercayaan diri kita tuh tinggi gitu. Jadi kebanyakan orang yang nganggap mereka tuh nggak percaya diri punya percaya diri yang tinggi sebenarnya gitu. Itu namanya dilema landak. Aku masih lanjut si buku ini, masih di halaman 65 kan tadi. Dan my dad ikutan baca dan aku jadinya punya dua penanda di sini. Ini punya papiku, ini punya aku gitu. Bosenin nggak sih? Sebenarnya nggak. Asalkan kamu dijeda-jeda bacanya. Karena admin Haru juga bilang ke aku, ini bukan buku yang bisa dibaca cepet-cepet. Ternyata bener juga. Kalau kita baca cepet-cepet itu maknanya tuh nggak kita dapetin. Jadi kamu harus baca satu bab dulu gitu loh. Nggak bisa langsung dikebut 1 hari beres. Ya bisa sih, tapi mungkin maknanya nggak akan kamu dapetin. Dan karena ini formatnya percakapan, dan aku orang yang nggak gitu betah baca buku non-fiksi, jadinya memang bener aku harus jeda-jeda baca buku ini setiap 1 bab gitu. Oke, aku cuma mau cerita itu aja sih. See you later. Just found the cutest background music ever and I will play it in 3, 2, 1. Heyo, I'm back. Jadi aku tuh tadinya mau mandi, tapi karena kamar mandinya lagi dipakai, jadi
Ya udah deh, aku pengen unboxing ini. Ini datang tadi siang, buku barunya Kak Sophia Mega, yaitu Mengapa Pernikahan Memuakkan. Dan ini tuh ada bonusnya teh, jadi pas kamu buka paketnya tuh wangi teh banget. Dan ini dari Lire Publisher, penerbitnya. Dan aku nggak nyangka ini tipis, ternyata kayak tipis banget. Ternyata ini isinya cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 bab. Ya. Oh, ini judulnya sebenarnya Mengapa Pernikahan Memuakkan dan Mengapa Tak Selalu Demikian. Itu judul lengkapnya ya. Bab pertamanya pendek banget dan aku suka kayak bahasanya tuh memeluk banget gitu loh. Kayak bahasanya tuh gak gitu formal tapi tetap apa ya, menyentuh gitu. Ini buku yang cocok kalau kamu mempertanyakan esensi pernikahan atau kamu udah di umur 20-an dan udah mulai kayak mikir, duh nanti pasti gue disuruh nikah dan sebagainya gitu loh. Dan ini tuh buku kayak bisa menggambarkan unek-unek aku juga sih gitu. Tapi yang aku kurang suka sama buku ini adalah ini penempatan logo penerbitnya. Sebenarnya fleksibel ya, ini dari segi teknis bukan dari segi isi. Tapi biasanya logo itu ada di kanan sini kan biasanya, dan kenapa harus pakai background putih gitu sih yang aku pertanyakan. Overall aku suka banget bab pertamanya, ringan dan gak lama bacanya, dan aku pingin baca lanjutannya nanti. Oke, segitu dulu vlognya, bye. Ini vlog sambil nungguin tugas aku beres. Aku akan coba latihan bahasa Jepang sambil review sedikit buku yang lagi aku baca. Kyou wa watashi wa Ichikawa Takuji no Be With You yonde imashita. Monogatari wa kanashii desu. Demo watashi wa hon ga suki desu. Yang selanjutnya, karena aku nggak tahu bahasa Jepangnya apa, aku baca pakai ini. Pakai itu apa ya bahasa Jepang? Ya, aku baca pakai ini, not Kindle, tapi ini tab lama aku buka sengaja buat baca ini doang karena enak gitu bacanya di sini tuh nggak sakit mata dan gede gitu, segini. Ini bakal terbit soon di penerbit Haru dan covernya aku suka banget sih, kayak estetik gitu. Another day, another vlog. Jadi hari ini aku dapat paket. Ini salah satu buku yang bakal aku review tapi masih nanti di bulan Juli. Nah, ini sayangnya paketnya udah dibuka ya. Jeng. Tapi aku belum buka plastiknya gitu, yang ini. Jadi ini tuh isinya hoodie dan buku dari 19 Letters Beautiful Flower. Jadi 19 Letters itu ada kayak seriesnya gitu di YouTube. Nanti deh aku coba taruh linknya di bawah ya. Ayo kita buka. Aku suka warna hoodie-nya by the way, Tosca. Lucu gitu loh. Nah, ini dia. Ada postcards. Wih, aku suka stylenya. Jadi ada beberapa postcard dari 19 Letters ini. Postcard lucu-lucu sih. Ini ada yang sahabat gitu. Aku paling suka yang ini, lucu banget. Lihat. Lucu kan? Nah, terus ini ada bukunya. Tebal juga ya. 19 Letters Beautiful Flower. Jeng jeng. Terus ini tuh tentang persahabatan, kalau nggak salah ya, tentang persahabatan. Dan dia nerbitin sendiri gitu, lucu sih. Nanti aku coba bacanya nanti karena saat ini masih banyak banget yang lagi aku baca gitu. Ini hoodie-nya aku coba dulu ya. Surprisingly muat ternyata. Padahal ini kantongnya ukurannya L ya. Aku kira bakal kebesaran karena ukurannya L dan aku biasanya pakai S gitu. Ini coba ya, aku dari jauhan sedikit. Lucu sih, punya hoodie berwarna yang cerah terus soft ini, warnanya lucu banget. Terus ini bahannya tebal jadi anget gitu. Oke, aku lepas dulu. Di sini panas banget kalau pakai hoodie. Oke, aku rasa itu dulu buat vlog di bulan ini. See you in the next vlog. Kalau ada yang mau kamu tanya atau mau kamu komenin boleh di bawah sana ya. Thank you for watching Bookworm. See you in the next vlog. Bye bye.